Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara, saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda berdiri di hadapan cermin, apa yang Anda lakukan? Anda bisa melihat kekurangan-kekurangan, membersihkan muka dari kotoran-kotoran yang menempel di muka. Ketika Anda bercermin, Anda bisa memperbaiki penampilan Anda, memperbaiki baju yang Anda pakai, membetulkan sisiran rambut Anda, merapikan kumis, dan begitu seterusnya. Bahkan terkadang Anda berulang-ulang kali datang berdiri di hadapan cermin hanya sekedar ingin melihat diri Anda, merapikan, membersihkan sebelum Anda meninggalkan rumah. Tahukah Anda, wahai saudara-saudari kaum muslimin, dalam kehidupan ini sesungguhnya Anda adalah cermin. Saya, kita adalah seperti cermin. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini hasan, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, bersabda, Al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya mukmin yang lain. Bagaimana? Kok bisa seorang mukmin menjadi cermin bagi mukmin yang lainnya? Fungsi cermin, wahai saudaraku, wahai saudariku, tempat kita membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di wajah kita. Jadi cermin itu akan memperlihatkan kepada kita kotoran-kotoran. Nah, begitu juga sebenarnya kita dengan saudara kita. Hendaknya kita bisa saling mengingatkan. Ini permisalan yang agung dan sangat menakjubkan tentang nasihat menasihati. Seorang mukmin, maka dia dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apa-apa, dia akan menunjukkan kesalahan, mengingatkan kekurangan saudaranya sesama mukmin. Cermin, wahai saudaraku, bukan hanya sekedar mengingatkan kita, memberitahukan kita di mana letak kekurangan, kesalahan, atau kotoran yang menempel di wajah. Tetapi dia juga menjadi tempat bagi kita untuk memperbaiki diri. Nah, demikian juga kita sebagai seorang muslim, Anda, saya, kita semua, seyogyanya bisa menjadi tempat bagi muslim, mukmin yang lainnya untuk memperbaiki diri. Mengaca. Cermin, wahai saudaraku, ketika Anda berdiri di hadapannya, lalu Anda pergi meninggalkannya, dia tidak pernah mengingat-ingat kembali aib, kekurangan, cacat yang ada di wajahmu, atau kotoran-kotoran tersebut. Ketika Anda pergi, dia kembali hilang, bersih, tidak ada lagi menampakkan diri Anda. Bahkan datang orang lain, berdiri setelah Anda berdiri di hadapan cermin, cermin tidak akan pernah bercerita, tadi ada si fulan berdiri di sini banyak jerawatnya, tadi ada si fulan berdiri orangnya begini, begitu. Tidak, dia tidak pernah cerita. Nah, begitulah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kita tahu saudara kita keliru.
Kita tahu saudara kita salah. Kita tahu bahwa saudara kita punya aib. Lalu kita ingatkan, kita nasihati. Dan tidak perlu kita untuk bercerita, mengungkapkan, menyebarluaskannya kepada orang lain. Cukup Anda yang tahu, simpan aib-aib saudara kita itu. Cermin wahai saudara-saudariku, dia tidak pernah mengingatkan seseorang itu di hadapan orang ramai. Dia tidak pernah mengingatkan seseorang itu dengan keras, kasar. Tidak. Dia membantu kita membersihkan muka kita, wajah kita dari kotoran-kotoran dengan lembut. Tidak keras, tidak kasar. Dia tidak berteriak-teriak. Hanya antara engkau dan cermin. Begitu seharusnya kita memberi nasihat kepada saudara kita sesama muslim. Dengan lembut, santun, rahasia. Tidak perlu orang tahu. Karena kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dan menginginkan saudara kita itu berubah. Jadi manusia tidak bisa lepas dari cermin. Bahkan sebagian wanita atau bahkan kebanyakan wanita kemana-mana membawa cermin. Kadang kalau tidak dapat cermin pun sebagian orang ngaca bercermin di kaca-kaca mobil orang lain. Sampai seperti itu kebutuhan seseorang kepada cermin. Kita juga begitu membutuhkan saudara kita untuk memperbaiki diri kita. Oleh karena itu Abdullah bin Umar berkata, rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kepadaku ahdani ila uyubi, yang menunjukkan kepadaku aib-aib dan kekurangan-kekurangan diriku. Terima kasih saudaraku, engkau telah mengingatkanku. Jazakallahu khairun katsira, wahai saudaraku, engkau telah menasihatiku. Demikian seharusnya kita bersikap. Cermin wahai saudaraku, wahai saudariku. Semakin bening dia, semakin bersih dia, maka semakin jelas aib, kekurangan diri, noda-noda yang ada di wajah kita diperlihatkannya. Semakin mudah kita untuk memperbaiki diri. Seorang mukmin semakin bersih hatinya, semakin tulus dia kepada Allah dalam mencintai saudaranya, dalam menasihatinya, maka dia semakin berguna bagi saudaranya, menjadi tempat bagi saudaranya untuk memperbaiki dirinya. Cermin ini benda yang sangat peka, wahai saudaraku. Sangat halus perasaannya. Sekecil apapun dia akan memperlihatkannya. Dan dia pun mudah pecah. Harus kita jaga dan kita rawat. Begitulah persaudaraan kita sesama mukmin, harus kita rawat, kita jaga. Jangan sampai retak apalagi pecah. Mari saya menjadi cermin untuk Anda. Anda menjadi cermin untuk saya. Mari kita menjadi cermin satu yang lainnya. Sehingga ukhuwah Islamiyah semakin kokoh. Sehingga kita bisa berjalan bersama-sama, menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya mukmin yang lain. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.